Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Eli Hermawati, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Kebonwaru, Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Kali ini akan memaparkan budaya positif untuk koneksi antar materi 1.4. Budaya positif yang kita pelajari yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif sendiri lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa untuk mengontrol tindakan mereka sendiri. Disiplin positif, dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka melalui motivasi internal, bukan dikarenakan pujian ataupun hukuman. Nah, untuk motivasi perilaku manusia, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri mereka sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi eksternal, ini adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah 2 motivasi eksternal. Agar siswa menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Juga untuk meminimalkan motivasi eksternal pada siswa, seorang guru harus mampu menggunakan hukuman dan penghargaan yang posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, posisi penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, guru seharusnya berperan sebagai seorang manajer. Maksudnya, guru bekerja sama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama-sama di kelas ataupun di sekolah melalui kesepakatan antar guru dan siswa. Keyakinan tersebut merupakan pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Perlu diingat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini tidak berkonotasi negatif ya. Segitiga restitusi.
Sebagai seorang guru yang berperan sebagai manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan melalui 3 tahap. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Semua itu bertujuan untuk menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Sebelumnya, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi ini, penting bagi seorang guru untuk memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kolaborasi antar semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Sebagai seorang guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi ini, maka dibutuhkan upaya kolaboratif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi pemahaman. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan-rekan guru semua. Hal yang menarik bagi saya saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait penghargaan, ternyata penghargaan memiliki dampak negatif terhadap siswa, seperti dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Bahkan, penghargaan bisa bersifat menghukum. Ini merupakan hal yang di luar dugaan saya. Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya mulai memahami bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai seorang pemantau dan penghukum. Padahal seharusnya posisi saya adalah sebagai seorang manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep dalam modul belajar positif baik di dalam kelas maupun di sekolah Anda? Saya mulai melakukan penerapan segitiga restitusi dengan penanganan masalah anak didik saya. Contohnya, saya pernah mendapat kasus anak yang bertengkar di sekolah. Ternyata setelah diselidiki karena keisengan mereka dan si anak tersebut mempunyai tujuan ya. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah.
Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baiknya, menurut saya, mulai munculnya motivasi internal dalam diri siswa untuk melaksanakan budaya positif. Namun, yang perlu diperbaiki adalah posisi guru seharusnya berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi saya adalah sebagai pemantau dan penghukum. Tentu saja, hal itu membuat saya merasa bersalah pada siswa-siswi saya, karena saya selalu memberi hukuman kepada mereka. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya menempatkan diri saya dalam posisi manajer, sehingga perasaan yang saya rasakan adalah lebih tenang dan lebih nyaman. Lalu, saya mulai menyadari bahwa komunikasi yang efektif itu sangat diperlukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melaksanakan segitiga restitusi, namun hanya sampai di tahap menstabilkan identitas dengan mengatakan, "Ibu tahu kamu ingin melindungi diri kamu," atau "Ibu juga tahu dulu ibu pernah merasakannya." Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Yaitu melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua siswa. Karena budaya positif ini tidak hanya harus dilakukan di sekolah atau di kelas saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi karakter siswa baik saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan lainnya. Demikian pemaparan saya untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.